Sahabat Hikmah, penjual mainan berusia 60 tahun dari Jakarta, cabuli sejumlah bocah. Pelaku lancarkan aksi bejatnya usai sholat berjamaah di pekarangan musola. Rumah ibadah menjadi saksi bisu tindakan keji pada sejumlah anak di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menjadi korban bejatnya selepas sholat zuhur dan asar di halaman musola saat jamaah lainnya sudah pulang. Pelaku merupakan seorang penjual mainan. Pelaku kerap memanggil anak-anak yang habis berjamaah untuk bersalaman. Namun kemudian dia mencium, memeluk, bahkan meraba tubuh anak-anak ini, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Beberapa bahkan diiming-imingi mainan. Mendapat informasi dari anak-anaknya, orang tua korban geram dan segera melaporkan kejadian ini. Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk telah menangkap pelaku. Pelaku mengaku kerap melakukan aksi bejatnya di lokasi yang sama. Tak dapat menghitung jumlahnya. Pelaku mengincar korban berusia 8 hingga 10 tahun. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, dalam hidup ini memang ada saja yang terjadi. Begitulah kehidupan, di dalamnya banyak sekali segala macam problema dan kasus-kasus yang menyertai kehidupan kita. Seperti yang kita saksikan, seorang pria dewasa, profesinya tukang mainan, menjual mainan kepada anak-anak di bawah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Tetapi bukan cuma sekedar menjual mainan. Dengan mainan itu rupanya ada maksud-maksud tertentu dari si pelaku untuk mencabuli anak-anak di bawah umur. Ya Allah, saudara, anak yang di bawah umur perlu perlindungan dari orang-orang yang memang dewasa. Mereka perlu dilindungi, diayomi, dididik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seorang anak di bawah umur tentu mestinya dapat perlindungan, dapat kasih sayang, dapat bimbingan dari orang-orang di sekitarnya yang sudah dewasa. Macam kita-kita ini punya kewajiban untuk melindungi anak siapapun itu. Dilindungi, dibimbing, dididik dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan malah diperdaya untuk menyalurkan nafsu bejatnya. Sungguh, dalam agama ini perbuatan yang sangat keji. Karena itu, lewat kasus ini, lewat tayangan ini, saya berpesan dan mengimbau. Pertama, buat kita para orang tua, hendaknya jangan lengah dalam mengawasi putra-putri kita. Walaupun itu berada di sekitar lingkungan kita, lingkungan di mana kita tinggal, tetaplah jangan sampai luput dari pengawasan-pengawasan tersebut. Setiap orang tua yang dikaruniakan oleh Allah putra-putri, diberikan putra dan putri, sesungguhnya itu merupakan amanat yang sangat besar. Amanat itu tentu harus dijaga, dibina, dirawat, dipelihara, dilindungi dengan kasih sayang, dengan didikan, dengan teladan yang baik dari kedua orang tuanya. Karena itu, sebagai orang tua, jangan sampai lengah kita mengawasi putra-putri kita. Yang kedua, ini yang saya lihat terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, bergesernya kontrol sosial. Masyarakat kita jadi kurang peduli, kalau mau dibilang sudah tidak peduli. Satu contoh misalnya, dahulu ketika saya masih kecil, kalau saya main kemana-mana, ke tempat teman saya, bapaknya itu selalu menanyakan, kamu anak siapa, rumah kamu di mana? Sampai maghrib saya belum pulang, dianterin sama bapaknya teman saya. Dianterin, bukan cuma sekedar disuruh pulang, tapi dianterin oleh bapaknya ke rumah saya. Diserahkan itu kepada kedua orang tua saya. Ini menandakan kontrol sosial begitu sangat hebat. Sehingga masing-masing orang tua di sekitar lingkungan itu akan mengetahui si fulan anaknya siapa, si fulan anaknya siapa. Masing-masing ikut menjaga kontrol sosial ini yang sedikit demi sedikit hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Masing-masing orang tua sudah tidak lagi mau peduli dengan anak orang lain. Yang dia khawatirkan adalah anaknya pribadi,
Yang dia lindungi adalah anaknya pribadi. Yang dia takutkan adalah anaknya pribadi. Soal anak orang lain, bodoh amat urusan masing-masing. Ini kontrol sosial yang sudah memudar. Karena itu, saya katakan sekali lagi, setiap kita jadilah orang tua buat anak-anak orang lainnya. Supaya kontrol sosial di lingkungan kita tetap terjaga. Memantau, memonitor, mengawasi anak-anak yang ada di lingkungan kita. Karena memang kewajiban kita. Dengan begitu, kasus-kasus yang memperdaya anak di bawah umur, kasus-kasus yang menzolimi anak di bawah umur, paling tidak bisa diminimalisir. Karena apa? Karena kontrol sosial sudah mulai diberlakukan lagi. Berpikirlah setiap kita sebagai seorang bapak, kalau anak kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, tentu hati kita akan terluka. Karena itu yang perlu kita laksanakan adalah jangan memandang anak tersebut bapaknya siapa, tapi perlakukan anak tersebut seperti anak kita sendiri. Nanti anak kita pun akan diperlakukan oleh orang lain seperti itu. Ketika kontrol sosial kemudian sudah berdiri, maka insya Allah hal-hal yang tidak diinginkan seperti tayangan yang kita saksikan tadi tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat kita. Paling tidak, kalau kontrol sosialnya berlaku, orang akan berpikir ribuan kali untuk memperdaya anak-anak kecil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.